Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh bagi Yanda dan Bunda. Kita bertemu kembali di tema 9, subtema 2, pembelajaran 5, halaman 119 sampai dengan 130. Materinya diambil dari tematik terpadu kelas 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, revisi 2018. Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Kemudian setelah itu mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan meski Yanda dan Bunda anggota keluarga yang lain sudah divaksin. Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa satu, dengan membuat poster anak kita mampu menjelaskan perbedaan antara bulan dan bumi dengan benar, hingga dengan tujuan pembelajaran 5, dengan mempresentasikan tari kreasi daerah anak kita mampu memahami persamaan dan perbedaan penampilan antara tari kreasi daerah dengan tepat. Nah, di awal halaman, pernahkah Yanda dan Bunda atau anak kita mendengar sebuah lagu berikut? Yuk nyanyikan bersama-sama. Nah, syairnya seperti ini. Bulan purnama di angkasa biru, bulan terang cuaca, katakan padaku, apakah yang kau lihat selalu dari tempatmu yang tinggi? Katakanlah padaku, aku ingin mengerti. Nah, apakah yang dibayangkan oleh Yanda dan Bunda atau anak-anak kita ketika menyanyikan lagu tersebut di atas? Apakah yang disampaikan melalui lagu itu tentang bulan? Nah, tentu anak-anak kita membayangkan sebuah bulan yang bulat di angkasa biru, kemudian terang cuacanya, dan juga banyak-banyak bintang di sekelilingnya bertebaran, langitnya cerah, dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu hal yang ingin diketahui oleh anak kita ketika menyanyikan lagu tersebut dan melihat angkasa dengan adanya bulan. Di kolom berikutnya ayo berdiskusi. Nah, bulan adalah merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Nah, perhatikan bulan di samping ini. Nah, ini kemudian diskusikan untuk mengetahui tentang bulan, dituliskan dalam beberapa bentuk pertanyaan, hanya membuat pertanyaan tentang bulan. Kemudian di kolom ayo membaca ada bulan yang setia kepada bumi. Nah, ini adalah untuk memperkaya hasanah pengetahuan anak-anak kita, maka bacalah tentang bulan yang setia kepada bumi ini, bahwa bulan adalah satelit bumi, satu-satunya satelit bumi. Kemudian bulan berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Kemudian bulan berjarak 384.000 km dari bumi, dan suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Nah, lanjutkan agar anak-anak kita, Yanda dan Bunda, lebih paham wawasannya tentang bulan ini. Kemudian di kolom ayo membaca. Nah, setelah mengetahui tentang bulan tersebut, kemudian baca kembali bacaan tersebut, carilah informasi sebanyak-banyaknya, lakukan perbandingan antara bulan dan bumi dengan menggunakan tabel tersebut. Nah, buatlah poster. Tujuan poster itu untuk memberitahu pembaca tentang kemungkinan manusia untuk tinggal di bulan. Nah, buat posternya di ukuran karton A3, gunakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya agar posternya menarik. Lalu buat kesimpulannya di kolom yang telah disediakan. Di kolom ayo berdiskusi. Nah, ini mendiskusikan untuk membuat model tata surya. Nah, ini perintahnya, ini tugasnya, carilah informasi tentang diameter planet-planet. Di slide sebelumnya sudah dibahas sebagai referensi. Kemudian di sini tuliskan kembali ya, bahwa Merkurius diameternya ini, perbandingannya ini. Nah, diameter dalam modelnya berapa? Di sini ditulis ya. Kemudian di kolom berikutnya masih tentang membuat model, dan di kolom ayo berlatih bagaimana pengalaman bekerja sama dengan teman-teman. Yang tadi bandingkan jika kamu harus mengerjakan sendiri, bagaimana rasanya. Nah, itu kalian pikirkan bagaimana jawabannya. Ada beberapa pertanyaan yang harus diisi di kolom ayo berlatih ini. Kemudian masih kita ketemu kembali di kolom ayo membaca tentang kakek Banu. Ini karyanya Kak Diana Karitas. Nah, ini tentang cerita kakek Banu ya. Andi, Bayu, ayo kita kumpul di sini. Nah, itu seru kakek Banu mengajak Andi dan Bayu yang sedang asik bermain gawai
gawe itu handphone ya. Mereka di ruang tengah. Andi dan Bayu adalah kakak adik yang sedang berlibur di rumah kakek dan neneknya bersama ayah dan ibunya. Dan seterusnya baca dengan teliti, dengan sesama agar dapat mengambil hikmah dan manfaat dari cerita kakek Banu ini. Kemudian di kolom ayo menulis, baca kembali cerita kakek Banu tersebut, kemudian bagilah cerita di atas menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini judulnya, tulis kembali, pengarangnya Kak Diana Karitas, bagian awalnya tulis di sini, bagian tengah, bagian akhir, dan selanjutnya. Ya, kemudian di kolom berikutnya, di kolom ayo membaca tentang tari kreasi daerah di Indonesia yang beragam, ya beraneka ragam. Nah, Indonesia ini beragam adat dan budaya, juga beragam tari kreasi daerah masing-masing. Nah, apa saja itu contohnya? Ini dia, ada tari merak dari Jawa Barat, ini karya dari seniman Sunda Bapak Cece Somantri dari Jawa Barat yang diciptakan pada pertengahan abad ke-19. Tarian ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Nih, tidak asing lagi ya, bagi orang Jawa Barat, bagi nasional juga tidak asing lagi tari merak ini. Kemudian ada tari kreasi daerah yang lain, ada tari kupu-kupu seperti ini ya, baca dengan baik dan benar. Ada tari manipuren, nah merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari manipuri yang berasal dari India oleh seorang seniman bernama S. Maridi. Tari ini dikembangkan di Indonesia. Ini ilustrasi gambarnya. Kemudian ada tari Yapong, ini adalah karya seniman dari tari Yogyakarta Bapak Bagong Sudiarto yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Ya, ini tari Yapong sudah tidak asing lagi bagi kalian. Terakhir ada tari Banjar Kemuning, diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Bapak Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Nah, itu latar belakang terciptanya tari kreasi daerah, tari Banjar Kemuning. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Kemudian di kolom ayo berlatih adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang tari kreasi daerah. Nah, ikuti langkah-langkahnya, laksanakan perintahnya dari awal sampai akhir, kemudian isi tabel berikut nama tari dan asal dari mana, arti atau makna tarinya apa, fungsi tari, jenis gerakan tangan, kakinya bagaimana, gerakan badan, alat musik pengisi, pengiringnya, properti tarinya apa, alat-alat yang digunakan dalam tariannya apa, cara menarikannya bagaimana, dan jenis pola lantai. Nah, ini kalian telah belajar pola lantai di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya Yanda dan Bunda, mudah-mudahan penjelasan singkat ini cukup membantu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kembali. Ayo renungkan dan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya melalui grup-grup online di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.